Nah, mari kita sama-sama akan belajar tentang satu kehendak Tuhan pada zaman ini, saudaraku. Ya, karena yang dicari oleh Tuhan adalah pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan sekedar kita melayani di mimbar, bukan sekedar kita bikin program-program atau kita mengikuti seluruh kegiatan, bahkan saking mungkin kita menyala-nyala dengan Tuhan. Tapi itu bisa terjadi tanpa kasih yang semula. Tapi biarlah kita mengerti apa yang dimau Tuhan hari-hari terakhir ini. Kita mengerjakan segala sesuatu, baik itu pelayanan, pekerjaan kita di dunia marketplace, studi kita di sekolah yang masih sekolah. Kita melakukan semuanya dengan kasih yang mula-mula. Ya, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Hati kita tetap terus merindukan Tuhan. Ya, karena Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Banyak orang di akhir zaman ini akan berkata nantinya, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah mengusir setan demi nama-Mu, aku melakukan mujizat menyembuhkan yang sakit, bahkan mungkin membangkitkan yang mati. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Say sorry, aku gak kenal. Maaf, aku gak kenal engkau. Loh, kenapa Tuhan? Kamu pembuat kejahatan. Kok bisa? Ya, karena dia melakukan semuanya itu. Tapi hati dia, hati orang yang melakukannya itu tidak terhubung kepada Tuhan, hanya rutinitas. Kok bisa? Orang yang seperti itu menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sedang membela firman-Nya. Tuhan sedang membela pribadi orang tersebut. Amin, saudaraku. Bukan membela hamba Tuhan-Nya. Bisa, saudaraku. Hal itu terjadi. Dan mari kita lihat hari-hari ini akan menjadi kehendak Tuhan. Ya, perhatikan, kehendak Tuhan pada zaman ini, inilah yang harus kita lakukan. Apa kehendak Tuhan pada zaman ini? 1. Pemuritan. 2. Restorasi pondok Daud. Sudah, itu aja lakukan, saudara. Itu kehendak Tuhan pada zaman ini. Pemuritan dan restorasi pondok Daud. Restorasi pondok Daud itu adalah menanam doa pujian dan penyembahan, keintiman kita, persekutuan hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan dengan sesama, sebagaimana makna dari salib itu sendiri. Ya. Judulnya sebuah pertanyaan. Saya murid Kristus, atau dengan kata lain, saya murid Kristus enggak ya? Nah, kalau mau diperpanjang kalimatnya kira-kira begitu. Biarlah pertanyaan ini saudara yang menjawab, jujur di hadapan Tuhan. Dan kalau ternyata saudara masih belum masuk dalam kategori ini, mumpung belum terlambat, mumpung Tuhan belum datang, mumpung pintu anugerahnya masih terbuka, mumpung Tuhan masih ngomong, datanglah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Mumpung Tuhan masih berkata, firman-Nya masih berkata, carilah Tuhan selama dia dapat ditemui. Selama dia mau ditemui, selama dia dapat ditemui, cari dia. Berarti kata selama itu berkonotasi ada waktunya nanti. Semuanya sudah menjadi sia-sia. Gak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat, gak ada lagi kesempatan untuk kita minta ampun sama Tuhan. Semuanya sudah tertutup. Ketika pintu bahtera Nuh sudah tertutup, Nuh gak bisa buka. Kenapa? Nuh hanya bilang kepada orang yang berteriak-teriak di luar bahtera, Tuhan yang sudah menutup pintu bahtera ini. Mari persiapkan diri saudara. Saya sebagai seorang gembala itu kadang menangis dalam roh saya, saudara. Kalau masih melihat atau merasakan, aduh kondisi jemaat belum siap di Tuhan. Gimana nanti kalau Tuhan datang? Gimana kalau mereka banyak tertinggal? Ini hati seorang gembala, aduh, ingin nangis, saudara. Rasanya tuh Tuhan tolonglah gitu. Berbagai upaya sudah dilakukan, khotbah sudah dengar, mungkin puluhan kali, mungkin sudah ratusan ribuan kali sudah dengar khotbah.
sudah datang ibadah, tapi gak pernah ada perubahan gitu. Gak pernah ada satu kemajuan, gak pernah ada satu pertumbuhan. Itu sebuah tangisan Tuhan. Sama seperti Tuhan ketika menangis Yerusalem, saudaraku. Kok Yerusalem ini kota pilihan, bangsa pilihan, Israel dipilih, tapi kok malah menolak, bahkan membunuh sang Mesias, menyalibkan Mesias. Tuhan sudah tahu, sudah melihat dengan mata rohaninya, dengan keilahiannya Tuhan, dan Yesus sudah melihat ketika Yerusalem, dia meratapi Yerusalem. Dan Yerusalem itu gambaran kita semua, kehidupan kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah merasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tapi kita nggak pernah mau bertobat. Makanya nggak heran di Alkitab saudara juga dituliskan Tuhan itu sampai mengutuk, mengecam kota-kota Tirus dan Sidon, Kapernaum. Sampai Tuhan berkata, terkutuklah engkau Tirus, Sidon, Kapernaum. Aku sudah melihat, aku sudah merasakan, mengalami kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, tapi kau gak pernah mau bertobat. Sampai Tuhan ngomong gitu, saudara. Amin. Ayo saya bangunkan saudara secara rohani. Bangun saudara, bangun, yuk bangun dan bangkit. Bukan hanya bangun dari tidur, tapi bangkit saudara. Melangkah, berjalan, tata hidup kita kembali, terutama kerohanian kita. Dan persiapkan diri. Ini goal, ini terminal terakhir saudaraku. Saudara harus sampai di sini. Saya sampai kirimkan kemarin di grup pastor message. Ada orang-orang yang nggak sampai pada tujuan. Nangis saya saudara dapat firman itu. Dan hari ini kesempatan baik untuk saudara ayo bangkit. Ini maunya Tuhan, ini kehendak Tuhan. Kita belajar bersama-sama ya. Kita ambil dalam satu perikop Matius 4 ayat 18 sampai 22. Oke, klik kita lihat ya. Nanti multimedia bisa langsung ikutin aja karena saya juga ada panduan di sini ya. Oke, Matius 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Perhatikan ayat yang ke-25-nya. Setelah Tuhan ngomong di ayat 19, "Mari ikutlah aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia." Apa responnya? Matius 4:25 berkata, "Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, datang dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan." Banyak orang datang berbondong-bondong mengikut Yesus. Tapi lihat saudaraku, yang dipilih berapa banyak saudara? Cuma 12 orang. Artinya apa? Tuhan gak perlu banyak-banyak orang untuk menjadi partnernya, untuk menjadi rekan sekerja. Intinya Tuhan cukup pilih 12 orang. Dan lewat 12 orang ini, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan muridkan 12 orang ini. Tuhan mentor 12 orang ini. Tuhan ajar 12 orang ini. Tuhan latih 12 orang ini. Tuhan perlengkapi 12 orang ini. Dan Tuhan berikan kuasa kepada 12 orang ini. Tuhan gak cari orang pintar. Tuhan gak nunggu ada orang pintar, ada orang hebat, ada orang terkenal yang bisa menyedot animo penggemar. Tuhan gak cari itu. Tuhan pilih orang-orang yang sederhana. Seorang yang berprofesi nelayan, dia pilih. Bahkan kisah para rasul yang menulis adalah Lukas, Dr. Lukas, tabib Lukas, mendeskripsikan, menjelaskan tentang murid-murid rasul-rasul ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar, dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi, dimentor, dilatih. Amin, saudaraku.
Dari 12 orang inilah akhirnya apa? Bukan hanya diperlengkapi, bukan hanya diajar, tapi kemudian diutus. Sekarang kamu pergi, beritakan Injil, sampaikan kerajaan surga sudah dekat, sembuhkan yang sakit, usir setan-setan, kata Tuhan. Aku memberikan kuasa kepadamu. 12 orang pergi, saudara. Cerita berlanjut. Dari 12 murid punya 70 murid. Dari 12 murid bertumbuh jadi 70 murid, saudara. Amin, saudaraku. Kalau ini berbondong-bondong, ini hanya ikut-ikutan, hanya sekedar supporter, tapi nggak sungguh-sungguh masuk dalam ringnya Tuhan, nggak masuk dalam ringnya Tuhan, nggak masuk. Dia hanya di luar, hanya penggemar, hanya pengagum, hanya sebatas itu, nggak lebih. Selanjutnya, kata kuncinya ini, saudaraku, amanat agung Tuhan Yesus memerintahkan untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Kristus. Nanti kita belajar, saudara, bagaimana garis besar dari kitab Matius ini. Nanti saya ringkas bagaimana Matius ini menuliskan dan menggambarkan peta besar dari pelayanan Yesus ini, gambaran besar dari pelayanan Tuhan Yesus ini. Hingga pada suatu titik, Matius 28, perhatikan, Tuhan sebelum naik ke surga, Tuhan berikan amanat agung. Dan intinya ini, amanat agung adalah perintah. Katakan sama-sama yuk, amanat agung adalah perintah Tuhan Yesus. Mandat Tuhan Yesus. Berarti harus dilaksanakan, berarti harus dipenuhi, harus dikerjakan, karena ini amanat agung, bukan amanat biasa. Selanjutnya kita lihat, kita akan bahas dua hal, saudaraku. Yang pertama kita akan bahas nanti tentang apa arti dari murid. Yang kedua adalah harga menjadi murid. Jadi untuk menjadi murid itu punya harga. Ada harga yang harus dibayar. Ada sebuah nilai yang harus kita korbankan. Saudara nggak bisa jadi murid tanpa berkorban. Contoh murid sekolah saja. Berkorban gak kira-kira seorang murid yang sekolah, saudaraku? Kuliah, sekolah, berkorban, saudaraku. Apa korbannya? Ya harus kan bayar uang sekolah, SPP, bulanan, belum bayar uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, banyak sekali, saudaraku. Harus dikorbankan. Belum lagi harus bangun pagi, jam 5 bangun, persiapan, belum lagi berangkat sekolah, ongkos, bensin, makan, uang saku dan sebagainya. Belum lagi harus belajar di sekolah dengan ibu guru, bapak guru mengajar. Semuanya dilakukan sampai jenjang demi jenjang, jenjang demi jenjang dia lalui. Apalagi kalau sekolahnya jauh, misalkan jaraknya. Banyak hal yang dikorbankan sebagai seorang murid. Itu dalam dunia sekolah, dalam dunia kuliah juga sama. Harus mikir yang namanya skripsi atau tesis S2 atau disertasi di S3, harus bikin, harus mengadakan penelitian, benar-benar bayar harga. Kalau bisa bikin skripsi, menyusun skripsi, menyelesaikan skripsi sampai nggak tidur, saudara, begadang terus, sampai begadang terus, saudaraku, dikejar deadline. Cari buku ini, cari buku itu. Pada waktu masa pandemi, ada pembatasan PSBB, aku nggak bisa cari buku, saudaraku. Berusaha. Ya. Sampai akhirnya dipuji oleh dewan dosen. Waduh, harus diperbaiki. Wah, bayar harga total.
Sama untuk jadi murid Kristus, saudara harus berani bayar harga. Amin. Kasih tahu kiri kanan, ayo berani bayar harga. Ayo berani bayar harga. Untuk jadi murid perlu bayar harga. Apa? Waktu, tenaga, pikiran, dan juga uang, dan juga untuk sebuah pertumbuhan rohani saudara harus berani bayar harga. Keselamatan memang gratis, tetapi untuk masuk surga saudara harus bayar harga. Harganya bukan rupiah, bukan dolar, yaitu bagiannya dalam kita melakukan misi-misinya, untuk memperlengkapi kita untuk bisa menjalankan misi itu juga perlu uang dan perlu tenaga, perlu pikiran, perlu kesehatan dan sebagainya. Untuk masuk surga, saudara perlu bayar harga. Saudara kepala bayar harga enggak? Bayar kan? Kepala tadi bayar loh. Masa ke surga gratis? Ibaratnya seperti itu. Amin. Tapi hari ini mungkin kita akan bahas satu dulu ya. Apa arti dari murid? Nanti berseri minggu depan kita selesaikan harga menjadi murid. Saya berdoa nggak ada yang absen. Khususnya yang hari ini sudah mendengar, minggu depan datang lagi supaya penuh dapatnya. Mungkin ini bisa 3 seri atau 4 seri, tapi saya mungkin bisa jadikan 3 seri saja. Nanti ada satu bahan lagi di luar ini, saudaraku. Ya. Supaya saya benar-benar bisa nangkep utuh pesannya. Nggak separuh-separuh. Kalau separuh pasalnya belum kelihatan, belum nampak. Tapi kalau udah utuh pasalnya, sudah bisa tapak gambaran luasnya. Oh ini yang dimau Tuhan. Kenapa banyak orang-orang, banyak jemaat nggak bisa mengaplikasikan? Karena pasalnya nggak utuh. Kenapa nggak utuh? Ya sering bolong, nggak denger secara utuh. Dengar di sini kosong, dengar di sini kosong, pasalnya nggak pernah penuh, jadi kita bingung. Kalau ibarat petanya kepotong-potong, kita nggak bisa ikuti peta itu. Tapi kalau saudara datang, saudara dengar khotbah berseri semacam ini, saudara ikuti terus. Bisa sudah punya gambaran, oh iya, seperti ini, petanya begini, polanya begini, ikuti. Ini seperti GPS, saudara. Kalau sudah naik mobil nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, sudah pasang GPS, saudara dipandu 400 meter, 600 meter, operator udah ngomong. Di depan ada belokan kiri, belok kiri. Kita ikuti, dipandu kita. Depan nanti belok kanan, kita belok kanan. Itu GPS, ini GPS kita, saudara. Alkitab ini. Kalau saya nggak pernah baca, nggak pernah dengar, nggak pernah belajar, saudara dapat panduan dari mana? Mengemudikan kehidupan saudara, panduannya apa? Mau dibawa kemana? Pacaran aja kan mau dibawa kemana ini? Kan pertanyaannya begitu. Saudara hubungan sama Tuhan mau dibawa kemana? Kalau saya bisa tanya dengan teman pacar kita, ini hubungan mau dibawa kemana? Sama Tuhan kok kita nggak pernah berani nanya tuh. Ayo saudaraku, saya motivasi saya dorong saudara. Ini kehendak Tuhan. Apa arti murid? Nah, dalam Matius 4 ayat 19, kalau kita lihat dalam terjemahan Yunani, itu tidak ada kata mari, saudaraku. Alkitab dengan terjemahan bahasa Yunani kalau diterjemahkan ke Indonesia, itu nggak ada kata mari. Yesus ngomong tuh nggak ada kata mari. Kalau bahasa Indonesia ada diterjemahkan dengan sopan, mari. Tapi kalau dalam terjemahan Yunani nggak ada. Langsung Tuhan ngomong, ikut aku, kata Tuhan. Apalagi kita ngomong dikatakan kalau tidak keberatan. Yesus nggak ngomong gini, hai orang-orang, jika tidak keberatan, ayo ikut aku. Sekiranya berkenan, enggak. Tuhan nggak ngomong, misalkan nih Pak Ginting, sekiranya Pak Ginting berkenan, ikut aku. Enggak. Tuhan nggak ngomong gitu, saudaraku. Tuhan langsung ngomong, itu lagi sibuk loh mereka para nelayan tuh. Mereka baru saja mencari ikan, pulang cari ikan, saudaraku. Ada yang lagi beresin jalan, ada yang lagi tarik-tarik jalan dan sebagainya. Tuhan panggil,
ikut aku. Ini saudara. Jadi artinya apa? Ini bukan pilihan. Kalau pilihan, saudara masih bisa milih. Tapi ini bukan pilihan. Ini perintah, saudaraku. Perintah Tuhan. Yesus langsung. Amin. Ikut aku, itu perintah. Tinggal saudara mau gak? Itu kan keputusan kita, respon kita. Next berikutnya. Arti dari murid yang pertama, Matius 4 ayat 19. Sekarang diterjemahkan begini ya. Yesus berkata, ikutlah aku, akan kujadikan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa arti ikutlah aku? Klik satu lagi. Nah ini, datanglah kalian setelah aku. Sekarang kita dapat gambaran utuh terjemahan Alkitab dari bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Yesus berkata, datanglah kalian setelah aku, di belakang aku. Maknanya apa, saudara? Ikutlah aku, datanglah di belakangku, ikut aku. Artinya apa berarti? Kalau dalam bahasa Jawa itu diterjemahkannya gini, ngintil. Sini Pak Didi, bantu saya Pak Didi. Saya simulasikan supaya saudara punya gambaran. Ngintil is, ngintil itu adalah Pak Didi ada di belakang saya. Ikuti saya. Ngintil terus Pak, ngintil terus. Nah ini ikut aku begini. Kemanapun saya pergi, jalurnya ikut terus. Ini ngintil namanya. You know ngintil? Terima kasih Pak. Dalam bahasa Sumatera apa ini? Hah? Apa? Ya itulah pokoknya. Melok terus. Nah itu ada bahasa Surabaya gitu. Melok terus. Surabayaan. Nah melok terus. Gambarannya tuh begitu saudara. Tapi faktanya gimana? Tuhan silahkan jalan duluan. Aku mau lihat dulu. Kalau jalannya enak, aku ikut. Kalau jalannya nggak enak, saya sorry Tuhan. Nanti ya, tunggu jalannya enak baru saya ikut. Itu bukan ngintil saudaraku. Banyak orang tipenya seperti ini. Ketika ada di lembah kekelaman, nggak mau. Ikut Tuhan nggak enak. Penuh air mata, penuh korban hati, perasaan, mungkin. Tapi ikut Tuhan ngintil saudaraku. Di belakangku kamu harus ikut. Saudara, tanya, saya sudah murid belum ya? Udah seperti itu belum ya? Kalau belum seperti itu, belum murid saudaraku. Karena definisi murid berdasarkan terjemahan Matius 4 ayat 19 dalam satu perikop pembahasan kita. Seorang murid itu dia ngintil, bukan ngutil. Kalau ngutil itu mencuri, saudaraku. Ini ngintil, hampir beda tipis. Datanglah kalian setelah. Berikutnya, kita lihat arti keduanya. Arti dari murid ini ya. Nah, selalu bersama-sama untuk menjadi sama. Jadi bukan hanya ngintil, tapi saudara harus menjadi sama seperti Yesus itu. Seperti guru, seperti mentor yang saudara ikuti, yang saudara jadikan GPS. Sampai di sini sudah mengerti? Saya bahas pelan-pelan. Kalau selama ini saya mungkin khotbah terlalu cepat, hari ini saya pelan-pelan, step by step. Gak apa-apa, nanti kita sharekan berikutnya. Yang penting sudah nangkep dulu.
Saya mau ini mendarat di hati saudara. Selalu bersama-sama untuk menjadi sama. Sudah belum saudara? Step pertama saudara udah ngintil mungkin, tapi nggak pernah jadi sama, nggak pernah berubah. Karakter tetap sama, buruk terus. Manusia lama tetap dibawa terus. Itu bukan murid. Sorry Tuhan bilang, aku nggak kenal kau. Karena aku nggak sama seperti aku. Kamu ikut hanya ikut aja. Kayak tadi orang berbondong-bondong. Faktanya apa dari orang yang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi nggak jadi sama seperti Yesus? Yohanes 6 ayat terakhir, kalau nggak salah ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Wah, kalau ini digabung 666. Dikatakan di sana, banyak orang yang mengundurkan diri dari Yesus, meninggalkan Yesus. Filosofinya apa? Kalau saya boleh tarik kesimpulan, 666 artinya orang yang meninggalkan Yesus. Orang yang murtad meninggalkan Yesus, yang menjual Yesus. Itu ada tanda 666. Alkitab kan memang ada tanda di dahinya, nggak kelihatan tandanya, saudara. 666 orang yang meninggalkan Yesus. Tapi kalau sudah murid, step pertama ngintil. Step kedua, aku harus jadi sama seperti Yesus, seperti yang diajarkan di firman-Nya. Berarti apa? Aku harus berubah. Yang dulunya egois, sekarang udah nggak lagi egois. Yang dulunya pemarah, temperamen, sekarang sudah berubah, ada perubahan. Dulu pelit banget, hitung-hitungan sama Tuhan, berubah. Dulu nggak bisa mengampuni, benci terus kalau lihat orang tuh rasanya. Tapi berubah. Aku mengasihi kau. Walaupun kau jahat sama aku mengasihi kau. Yuk kita ibadah bareng yuk, kita doa bareng yuk. Berubah, saudara. Ada perubahan. Tapi satu lagi. Dimanapun guru berada, di situ ruang kelasnya. Jadi kalau seorang murid nggak peduli dengan tempat, wah harus yang berbentuk gedungnya benar-benar gereja misalkan, baru saya mau. Kalau seorang murid nggak akan lihat seperti itu, saudaraku. Kalau ada orang-orang mungkin yang masih punya cara pandang seperti itu bukan murid, itu hanya supporter. Dan itu ditinggal, saudaraku. Dia cikal bakal orang yang bisa mengundurkan diri dari Tuhan. Dia bisa punya tanda 666 itu tadi, menolak Tuhan. Karena dia nggak pernah mau berubah, nggak pernah mau bertumbuh. Selalu pasang sesuatu nilai sendiri, pandangan apa sendiri, nggak sinkron dengan ini. Dimanapun guru berada, di situ ruang kelasnya. Tuhan ada di bukit, Tuhan khotbah ngajar, ibadah di situ. Ada di pantai, orang datang adakan ibadah, ngajar, khotbah di situ. Di mana lagi ada khotbah? Di rumah Simon, rumah Maria, rumah siapa lagi itu? Banyak disebutkan di sini. Orang datang khotbah, ajar, sembuhkan. Khotbah, ajar, sembuhkan. Adakan ibadah dimanapun Tuhan ada. Coba saudara bisa bayangkan kalau hari itu, saat itu Tuhan hanya lihat sinagog aja, sinagog kayak gereja lah, gedung tempat permanen yang judulnya gereja. Mau bagaimana amal agung bisa selesai? Sementara sinagognya terbatas, gedungnya terbatas. Makanya Tuhan pakai dimanapun dia berada, itu ruang kelasnya,
itu ruang pementorannya, itu ruang pemuritannya. Itu seorang murid punya paradigma yang berubah, berbeda. Jangan lihat lagi gedung, salah satu contohnya. Kalau indah, kalau apa, baru mau ibadah. Kalau nyaman, baru mau ibadah. Baru mau dimuridkan, baru mau belajar. Enggak, saudaraku. Kan tadi murid itu ngintil, dimanapun ikut. Mau tempatnya enak, nggak enak, ikut di situ. Ada di situ, ruang kelasnya di situ. Halo, sudah bangun? Haleluya. Next berikutnya. Ini perhatikan. Ini masih banyak paradigma-paradigma yang seperti ini. Mengikuti khotbah-khotbah seseorang hamba Tuhan tidak akan pernah menjadikan saudara murid dari hamba Tuhan tersebut. Contohnya gimana, Pak? Jelaskan, saya jelaskan. Banyak orang juga, ya walaupun ini relatif banyaknya, yang suka, kesukaannya itu gini, nggak mau ibadah di gedung, nggak mau. Ada orang-orang yang seperti itu. Maunya apa? Streaming. Ya memang kita ada kalanya online kemarin karena memang situasi seperti itu, ya kan? Jadi dia punya favorit mungkin gitulah, idola seorang hamba Tuhan. Jadi khotbah-khotbahnya dia ikuti terus, dia dengar terus, kejar terus. Baik lewat online maupun offline dia kejar terus. Tapi dia nggak pernah jadi murid hamba Tuhan itu. Ngapain, saudaraku? Karena esensi yang Tuhan mau, inti yang Tuhan mau, saudara itu bukan hanya mendengar, tapi jadi murid dari pribadi hamba Tuhan itu. Jadi bagaimana? Ya langkah selanjutnya bagaimana kalau demikian kondisinya? Ya sudah, boleh lah dengar khotbah-khotbah dari hamba Tuhan yang lain. Saya juga belajar dari hamba Tuhan lain, dengar khotbah mereka. Tapi itu tidak menjadikan saya muridnya dia. Tapi yang Tuhan mau, saya harus jadi muridnya seseorang. Saya harus punya pembina, saya harus punya mentor, saya harus punya bapak rohani, dan saya memposisikan sebagai anak rohani. Itu yang betul. Amin. Ibarat sebuah keluarga kan, anak punya bapak rohani, punya bapak jasmani kan. Dalam rohani kita juga punya bapak rohani. Siapa bapak rohani itu? Yang mendoakan kita, yang menggembalakan kita, yang apa ya, begitulah. Saudara posisikan sebagai anak rohani. Ada Tuhan di dalam pribadi orang yang Tuhan tempatkan kepada saudara sebagai bapak rohani, sebagai mentor, sebagai guru. Kalau saudara nggak punya bapak rohani dalam dunia rohani, dalam kehidupan rohani kita, dalam perjalanan spiritual kita, saudara nggak punya bapak rohani, ya sama seperti tadi keluarga jasmani. Anak nggak punya figur karena bapaknya nggak ada bersama-sama dengan dia, nggak ada figur. Ya. Dikatakan karena kita perlu belajar bukan hanya dari keberhasilannya saja, dari keberhasilan hamba Tuhan itu. Mungkin saudara senang dengan khotbahnya, saudara respect dengan khotbahnya karena mereka saudara pikir ini hamba Tuhan berhasil, ini hamba Tuhan terkenal. Kalau saya ikut, wah saya ikut terkenal nanti, pansos ibarat sekarang. Foto bareng, ya nggak salah sih. Boleh. Saya juga pernah kok habis dulu kuliah, saya foto sama dosennya, Pak Yulis Ishak waktu itu yang mengajar, ya. Dia salah satu tokoh pendiri GBI, saudaraku, sekarang umur 80 lebih, ya kan? Tapi masih luar biasa. Sampai beliau berkata, saya punya kerinduan, Tuhan panggil saya salah di khotbah, kata dia.
Wih, luar biasa berapa Tuhan ini. Saya foto supaya minta didoakan, diimpartasikan. Tapi juga belajar dari kegagalannya. Saudara bisa belajar dari kegagalan, bisa belajar dari kehidupan, bisa belajar dari kekurangan. Bagaimana caranya kalau berjauhan begitu? Gak ada impartasi, gak ada kedekatan, gak ada hubungan. Bagaimana saudara bisa belajar? Tapi kalau saudara punya seorang bapak rohani, seorang mentor, seorang pembimbing, seorang gembala, seorang apa, ya kan? Saudara bisa belajar. Saya memang orang yang punya kegagalan juga, pernah gagal. Tapi saudara bisa belajar dari kegagalan saya. Jangan ikuti kegagalan saya, saudara belajar. Kenapa saya bisa gagal? Pelajari itu dan jangan ikuti. Oh berarti ini kayak Thomas Alva Edison. Dia sebelum menemukan lampu pijar, lampu yang bisa menyala ini, ditulis dia 10.000 kali dia mengadakan percobaan. 10.000 cara. Dan cara yang berhasil, cara yang ke-10.000. Berarti dia gagal 9.999 kali. Tapi dia bilang begini, yang 9.999 kali itu bukan kegagalan, tapi itu keberhasilan. Berhasil apa? Saya berhasil menemukan cara yang salah. Amin. Saya berhasil menemukan cara yang salah, sehingga saya bisa belajar. Ternyata ini nggak bisa dipakai. Jadi dia berhasil menemukan cara yang benar, sehingga dia bisa menemukan lampu pijar dan bisa menyala. Dari seorang yang berlatar belakang drop out, saudaraku, Thomas Alva Edison itu, gurunya sudah ngomong, ini anak gak masa depannya suram, susah nangkep. Ya apa ya, loadingnya lambat kalau bahasa sekarang mungkin gitu. Idiot lah, bisa drop out. Tapi oleh neneknya diajar, oleh orang tuanya diajar, diperkatakan kamu orang hebat, kamu orang pintar. Enggak malah masuk ke keluarga malah dibodoh-bodohin, enggak. Tapi diajar, kamu pintar, kamu jenius, kamu hebat. Anak kita kalau saya hebat. Dia menemukan akhirnya lampu pijar. Dia menemukan, berhasil menemukan cara yang salah. Kan cara pandang kita seringkali udah gagal 9.000 kali ya. Jangankan 9.000 kali, 5 kali aja sudah nyerah saudara. Memang nggak bisa mungkin saya gagal. Coba lagi. Amin. Waktu saya susun skripsi itu bongkar pasang berapa kali saudara. Waduh pusing sekali, bener. Udah hampir nyerah saya itu. Udahlah. Tapi ada satu figur yang kelihatan ya maksudnya ya. Sebagai bapak rohani saya lihat dia bangkit kembali saudara. Karena bapak rohani ini yang membiayai saya saudara, untuk saya bisa kuliah. Siapa? Almarhum Bapak Pendeta David Cakra Wisaksana. Beliau yang membiayai saya, beasiswa dari beliau saudara. Saya ingat, pandang dia saya nggak boleh nyerah. Itulah perlunya seorang bapak rohani saudara. Sekalipun dia sudah meninggal pun, spiritnya itu loh, impartasinya itu loh. Kenapa? Setiap kali saya ketemu dengan beliau, dengan Pak David Cakra, saya datang sebagai anak rohani, Pak doakan saya. Saya bawa istri, saya bawa Livi. Habis doa pengerja di Bandung, sudah pada hampir pulang. Kalau nggak berkesempatan di Aruna, di gedung Aruna itu waktu makan saudara. Karena gembala-gembala yang dari luar kota, yang dalam kota diajak makan sama Pak David, fellowship sebulan sekali, makan bersama. Setelah selesai makan, pamitan, minta doa. Pak doakan kami, tumpang tangan sama
sertai perjalanannya pulang ke Subang ke Kalijati. Rutin saudaraku, hampir setiap bulan. Waktu dulu saya di Malang juga sama, setiap kali beliau kunjungan ke Malang datang, saya nggak lupa untuk datang ke majelis Pak doakan saya. Ikut juga. Saya belajar dari kegagalan beliau, saya bisa belajar dari kegagalan Pak David Cakra. Saya belajar dari kehidupannya, saya belajar dari kekurangannya. Tapi kalau saya misalkan nggak punya bapak rohani, bingung saya, nggak dapat impartasi, nggak dapat pengurapan, nggak ada hubungan, percuma. Ayo belajar jadi murid saudara. Saya jujur di hadapan saudara, saya pernah gagal, saya banyak kekurangan, iya. Tapi saudara bisa belajar dari kekurangan saya, bisa belajar dari kegagalan saya, bisa belajar dari kehidupan saya. Ada contoh yang kelihatan. Amin, saudaraku. Next berikutnya. Banyak orang seperti ini, saudaraku. Ikut Yesus hanya sebagai followers, seperti followers Instagram. Ya. Wah, kalau menarik baru follow, kalau nggak menarik unfollow. Ya. Terus bisa beli followers. Loh, saya baru tahu loh, ternyata bisa beli ya followers Instagram. Kalau kita mau followersnya banyak, kita beli. Tipe followers, karakter followers Instagram itu begitu. Beli, followersnya banyak. Jadi jangan bangga kalau lihat followersnya banyak ya, siapa tahu dia beli. Tapi kita itu bukan followers Instagram. Ikut Yesus, menjadi followersnya Yesus bukan seperti itu. Kalau Yesusnya menyenangkan saya, baru saya terus follow. Kalau Yesus mengecewakan saya, unfollow. Enggak kayak begitu, saudaraku. Kalau suka, like. Enggak suka, dislike. Enggak kayak gitu. Kan tadi Tuhan bilang, ngintil tadi bahasa Jawanya, ya kan? Kamu datang di belakang saya, ikuti saya. Berarti enak nggak enak ada di sana kita. Baru follow. Next berikutnya. Wah, cepat sekali waktunya. Grace is free but not cheap. Anugerah itu cuma-cuma, tetapi bukan murah. Saudara terima keselamatan itu anugerah. Tetapi anugerah yang saudara terima itu bukan sesuatu yang murah, yang saudara bisa perlakukan sembarangan, sembrono, nggak bisa. Kapan? Next berikutnya, kapan kita memperlakukan anugerah itu sesuatu yang murahan? Dipikirkan di sana. Terus ya. Anugerah Tuhan menjadi seperti sesuatu yang murahan ketika pengampunan tanpa pertobatan. Saudara diampuni oleh Tuhan, tapi saudara nggak pernah bertobat. Saudara nggak pernah berubah. Saudara ibadah, saudara lakukan kegiatan-kegiatan apa, dengar khotbah di mana-mana, tapi saudara nggak pernah bertobat, nggak pernah berubah. Berarti anugerah Tuhan itu murahan, saudara. Karena kalau kita menganggap anugerah itu berharga, pasti kita akan memperlakukannya, nggak akan sembarangan. Baptisan tanpa disiplin rohani, setelah dibaptis nggak pernah praktek disiplin rohani saat teduh, baca firman, intim dengan Tuhan, ibadah, nggak pernah lakukan disiplin rohani. Udah dibaptis sudah selesai. Kebanyakan begitu. Itu anugerah yang murahan, menganggap anugerah itu murahan. Ah, gratis ini, cuma-cuma ini, tapi sudah lupa surga harus dibayar harganya. Perjamuan kudus tapi tanpa persekutuan, hanya rutinitas perjamuan kudus. Padahal perjamuan kudus itu artinya apa? Ketika sudah menerima perjamuan kudus setiap bulan atau setiap waktu itu berarti kita sedang semeja dengan Tuhan. Semeja, kita tuh sedang duduk semeja dengan Tuhan. Sudah ada persekutuan. Makanya kan setiap kali engkau menerima perjamuan, engkau mengingat akan kematian Tuhan. Engkau mempererat, meneguhkan kembali hubunganmu dengan Tuhan, memperdalam
hubunganmu dengan Tuhan. Itu makna dari perjamuan kudus. Jadi jangan anggap murahan, anugerah. Next berikutnya. Yang kedua, menjalankan misinya. Seorang murid itu dia pasti menjalankan misinya Tuhan. Apa misinya Tuhan ini? Menjadikan murid dan kemudian memuridkan. Saya ringkas Matius tadi ya. Klik tadinya Pak. Saya ringkas nanti ya. Oke, ini dulu. Rabi Yahudi tidak mencari murid. Orang-orang mendaftar untuk menjadi muridnya. Kalau rabi-rabi orang Yahudi itu dia nunggu. Siapa mau jadi murid, dia datang, daftar. Saya mau jadi muridmu Rabi. Itu Rabi orang Yahudi. Cara belajarnya begitu. Tapi kita nggak ikuti model ini. Kita ikuti modelnya Yesus Alkitab ini. Yesus tidak. Yesus pergi dari kota ke kota, desa ke desa. Dia keliling berjalan sambil berbuat baik. Dia panggil dan cari murid. Sama polanya seperti Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Polanya sama, karena pribadinya sama. Yesus itu Allah sendiri. Anak manusia datang untuk mencari yang terhilang, tidak menunggu. Ya, ini polanya. Makanya ingat ketika Matius 4 itu ditulis, itu adalah gambaran, saudaraku. Gambaran apa? Matius 4 itu awal mula pelayanan Tuhan Yesus. Setelah dicobai di padang gurun, kemudian mulai pelayanannya, ya dibaptis, dicobai padang gurun, kemudian baru pelayanan. Pelayanan pertama Yesus apa? Dia cari murid. Cari murid dapat 12 orang dikumpulkan, diajar, diperlengkapi, ya kemudian dia utus. Setelah putus selesai, dia pulang, diajar lagi, diputus lagi, datang, diajar lagi, diputus lagi. Kapan diajarnya? Contohnya, dilatih juga. Yesus bikin mujizat, murid lihat, oh begitu. Yesus sembuhkan orang, murid lihat, beri makan 5.000 orang, murid lihat dan ngalami sendiri. Ingat kan Tuhan, nih 5 kali 2 ikan, bagikan. Itu sedang apa? Tuhan sedang mempraktekkan, meminta murid praktek bikin mujizat. Dilatih. Makanya kita pun juga ikuti polanya Yesus. Saudara belajar, dimuridkan, kemudian diutus. Datang lagi, belajar lagi, dimuridkan, diutus. Nanti lihat, oh cara mentor saya mengajar begini, oh begini, kita diajar. Praktek saudaraku. Suatu hari saya rindu, bukan saya terus yang di sini yang berdiri, tapi ada saudara-saudara semua. Saudara bisa berdiri di sini, saudara boleh. Dan saya sangat rindu sudah bertumbuh sampai saudara bisa khotbah di sini. Saya sangat senang sekali. Amin. Tapi sudah harus bayar harga dulu, belajar dulu. Seorang guru yang baik, dia nggak akan bisa jadi guru yang baik kalau dia nggak jadi murid yang baik, saudaraku. Amin. Perhatikan sekali lagi ya. Ini sebagai closing aja lah, kita sambung ya. Seorang guru yang baik, dia nggak akan bisa jadi guru yang baik kalau dia tidak jadi murid yang baik. Dia harus jadi murid yang baik dulu, yang komitmen, yang berani bayar harga, yang setia, yang belajar berubah kehidupannya, belajar dalam pertobatan sehari-hari. Baru suatu hari nanti dia khotbah jadi murid, jadi pemurid, jadi guru yang baik. Seorang anak gak akan bisa jadi orang tua yang baik kalau dia belum jadi anak yang baik. Bagaimana orang tua bisa jadi baik? Karena dia belajar jadi anak yang baik. Semua belajar, proses. Oke, saya ringkas. Menjalankan misinya. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Murid yang pertama tadi ya, ngintil, ikut dimanapun Yesus berada dan menjadi sama. Yang kedua, menjalankan misinya. Apa itu misinya? Misinya Yesus yang memuridkan.
Dia cari murid, dia muridkan, dan kemudian orang itu memuridkan kembali. Dimuridkan dan memuridkan. Ini misinya. Karena itu kita akan berjalan ke depan ini dengan misi ini. Sekarang dimulai dulu dari saya memuridkan saudara. Suatu hari saudara harus memuridkan yang lainnya. Ini bukan pilihan, ini perintah amanat agung Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin.